Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik cara berpikir orang makmur. Sebuah artikel di internet menyebutkan bahwa orang Yahudi mempunyai cerita tentang menjual kacang. Konon ada seorang penjual kacang. Jika dia tidak bisa menjual kacang meskipun sudah berusaha keras, dia bisa membawa pulang kacang tersebut dan menaruhnya di dalam tanah. Di dalam pot, disiram dan dibiarkan tumbuh sedikit demi sedikit. Setelahnya tumbuhlah menjadi tauge. Anda bisa menjual tauge tersebut. Jika Anda pergi ke pasar dan tidak ada orang yang membeli tauge, maka sebaiknya dibiarkan terus tumbuh dan berkembang menjadi bibit kacang. Dan jika bibit kacang tidak laku terjual, biarkan terus tumbuh dan dipindahkan ke dalam pot. Dan pot-pot ini bisa dijual sebagai tanaman hias. Dan jika tanaman hias ini tetap tidak laku terjual, maka bisa dipindahkan ke tanah dan disiram, akhirnya tumbuh menjadi pohon kacang yang bisa berbuah menjadi ratusan biji kacang. Bukankah ini panen yang lebih besar? Kalau tidak bisa dijual kacang, maka dijual toge. Kalau tidak bisa dijual toge, kita jual bibit kacang. Kalau tidak bisa jual bibit kacang, kita jual bibit kacang di dalam pot menjadi tanaman hias. Kalau tidak bisa terjual juga, maka kita tanam saja di dalam tanah dan tunggu panen tahun depan. Isi cerita menjual kacang itu sangat sederhana seperti itu. Namun, mengandung pemikiran Yahudi yang sangat penting tentang orang kaya, yaitu menghadapi kesulitan dengan ketekunan dan keluasan. Artikel tersebut kemudian meluas ke pengangguran. Ia mengatakan bahwa jika kita bisa belajar beradaptasi seperti orang Yahudi yang menjual kacang tersebut, maka tidak akan sulit menghadapi pengangguran. Karena pengangguran hanyalah perubahan dalam hidup dan karir. Dan proses perubahan ini adalah hanya beda jalur. Dan lagi perubahan ini seperti proses mengganti cara makan. Seperti hanya jalan menuju kesuksesan. Meskipun Anda akan menemui kemunduran, selama Anda memiliki sikap optimis dan pikiran inovatif, Anda pasti akan menemukan solusi dan meraih kemenangan dan kekayaan. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga termasuk orang yang mempunyai sikap optimis dan pemikiran inovatif? Banyak orang yang merasa dunia sedang runtuh dan tidak ada harapan ketika menghadapi kegagalan atau kesulitan. Namun, hikmah penjual kacang dalam cerita ini selalu memiliki kebaikan dalam segala hal, sehingga membuka kemungkinan hidup yang tak terbatas. Ada cerita dalam Alkitab bahwa lebih dari 5.000 orang mengikuti Yesus. Kerumunan itu belum bubar sampai di malam hari. Maka Yesus meminta murid-muridnya menyiapkan makan malam untuk orang-orang ini. Salah satu murid berkata, "Tidak mungkin Yesus, 5.000 orang. Bahkan jika kamu membeli 20 tel roti, itu tidak cukup untuk mereka semua makan." Tetapi murid lainnya, Andreas, dan seorang anak mengambil 5 potong roti dan 2 ikan dan memberikannya kepada Yesus. Setelah Yesus berdoa, makanan dibagikan dan tidak hanya cukup memberi makan 5.000 orang, tetapi masih sisa banyak sekali. Teman-teman terkasih, apakah kamu juga mempunyai pemikiran yang penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas? Seringkali kita dibatasi oleh pengalaman masa lalu. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita merasa sengsara dan gagal. Sama seperti para murid Yesus dalam cerita ini. Karena pengalaman masa lalu mereka merasa bahwa memberi makan 5.000 orang adalah hal yang mustahil. Tetapi murid Yesus, Andreas dengan anak kecil ini berani mengeluarkan 5 roti dan 2 ikan.
Mereka tidak membatasi pikirannya, melihat apa yang mereka miliki dan apa yang dapat mereka lakukan. Oleh karena itu, Yesus dapat menggunakan iman mereka untuk melakukan mujizat yang menjadi cerita selama berabad-abad. Hari ini saya ingin mendorong Anda untuk mengubah cara pandang Anda terhadap kesulitan dan menghadapinya dengan sudut pandang Tuhan. Percayalah bahwa di tangan Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi dan segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan yang baik. Saya percaya bahwa ketika Anda melakukan ini, tidak ada yang bisa mengalahkan atau menghentikan Anda untuk bergerak terus maju. Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang gurun. Yesaya 43 ayat 19. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.